Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kesabani dengan NIM 0519885417, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan tugas 3 pemrograman berbasis desktop untuk tunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk pelaksanaan di rekaman video, yaitu yang pertama, buat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Yang kedua, buat 3 kelas turunan dari menu item, ada makanan, minuman, dan diskon. Ketiga, buat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Yang keempat, buat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Yang kelima, ada implementasikan konsep inheritance dengan benar di antara kelas-kelas ini. Kemudian yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, ada penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi sehingga ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang ke-8, ada program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Yang ke-9, ada implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan sehingga pelanggan dan memuat dari file teks. Yang ke-10, ada gunakan struktur keputusan dan perulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Yang ke-11, ada durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Sekarang kita ada di bagian kelas menu item. Adalah kelas abstrak yang digunakan sebagai kelas dasar untuk semua jenis menu di restoran, seperti makanan, minuman, atau diskon. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan data umum yang dimiliki oleh semua item menu. Di sini, pada bagian ini, public abstract class menu merupakan atribut atau variabel. 3 atribut ini bersifat private, artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja, tidak bisa diakses langsung dari luar. Yang kedua, yaitu pada bagian ini merupakan bagian konstruktor dipakai untuk mengisi nilai awal saat membuat objek menu baru. Kemudian yang ketiga, bagian ini merupakan getter, digunakan untuk mengambil nilai atribut karena atributnya private. Ini menjaga prinsip encapsulation. Kemudian yang keempat, pada bagian ini public abstract void tampil menu. Bagian ini menunjukkan bahwa menu item adalah kelas abstrak. Tampil menu harus di-override oleh setiap kelas anak. Artinya setiap jenis menu harus punya cara sendiri untuk menampilkan informasi. Misalnya makanan menampilkan jenis makanan, minuman menampilkan jenis minuman, dan diskon menampilkan persentase diskon. Karena itu, metode ini tidak punya isi di kelas induk. Kemudian kita ke kelas makanan. Kelas makanan adalah kelas turunan subkelas dari kelas menu item. Kelas ini digunakan untuk membuat menu yang termasuk kategori makanan seperti ayam goreng dan nasi goreng. Yang pertama di sini ada bagian ini public kelas makanan extend menu item. Bagian ini berarti kelas makanan mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas menu item. Kemudian pada bagian ini private string jenis makanan merupakan atribut tambahan, informasi khusus yang hanya dimiliki makanan. Setiap makanan punya jenis atau kategori khusus selain kategori utamanya. Kemudian pada bagian ini merupakan konstruktor yang memiliki fungsi yaitu memanggil konstruktor utama kelas menggunakan super. Kemudian menggunakan super ini kemudian mengisi atribut khusus milik
milik makanan di sini. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian ini override metode tampil menu. Karena tampil menu adalah metode abstrak di kelas menu item, kelas makanan wajib membuat versi sendiri override. Fungsinya yaitu menampilkan informasi makanan secara lebih lengkap. Di sini kita akan masuk ke kelas selanjutnya, yaitu kelas minuman. Di sini kelas minuman strukturnya sama seperti kelas makanan yang merupakan kelas turunan juga dari kelas menu item. Sini. Kemudian kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas diskon. Kelas diskon adalah subkelas dari kelas menu item, sama seperti kelas makanan dan kelas minuman. Digunakan untuk membuat item khusus berupa potongan harga di dalam sistem restoran. Tidak seperti makanan atau minuman, item diskon tidak memiliki harga tetapi menyimpan persentase potongan harga. Selanjutnya kita ke kelas menu. Kelas menu di sini, kelas menu berfungsi sebagai pengelola seluruh daftar menu di dalam aplikasi restoran. Di dalamnya terdapat array list menu item yang menyimpan berbagai item seperti makanan, minuman, dan diskon. Di sini yang pertama pada bagian ini yaitu menyimpan semua objek menu. Tipe datanya menu item sehingga bisa menampung semua jenis menu. Kemudian pada bagian kedua ini merupakan metode tambah menu, menambahkan menu baru ke dalam daftar. Menu yang ditambahkan bisa berupa makanan dan minuman. Kemudian pada bagian ini merupakan metode hapus menu, mencari nama berdasarkan nama lalu menghapusnya jika ditemukan, menggunakan perulangan for untuk mencari item di dalam list. Kemudian jika nama cocok equal ignore case, menu langsung dihapus. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode tampilkan menu di sini. Menampilkan semua menu dengan memanggil metode tampil menu milik setiap objek menu. Dan selanjutnya yaitu bagian ini merupakan metode cari menu. Mengembalikan objek menu yang dicari jika ditemukan. Jika tidak ada, melempar exception dengan pesan menu tidak ditemukan. Kemudian bagian ini merupakan getter. Mengembalikan daftar menu untuk keperluan lain. Kedua metode sebenarnya memberikan hal yang sama, hanya beda nama. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian ini yaitu menyimpan menu ke file. Menulis seluruh daftar menu ke file teks bernama menu.txt. Kemudian setiap item ditulis menggunakan toString. File I/O dilakukan dengan buffer writer. Selanjutnya kita ke kelas pesanan. Kelas pesanan digunakan untuk mengelola pesanan pelanggan dalam aplikasi restoran. Di dalamnya terdapat daftar item pesanan, perhitungan total harga, serta fitur untuk mencetak struk dan menyimpan struk ke file. Pada bagian pertama di sini ada atribut. Item pesanan menyimpan semua menu yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian total berfungsi untuk menyimpan jumlah harga keseluruhan dari pesanan. Pada bagian kedua yaitu metode tambah pesanan di sini. Menambah menu ke daftar pesanan, kemudian total harga langsung bertambah sesuai harga menu yang ditambahkan. Metode ini memudahkan proses menghitung total tanpa menghitung ulang dari awal. Kemudian bagian selanjutnya metode hitung total di sini mengembalikan nilai total harga pesanan. Biasanya dipakai untuk menampilkan total pembayaran. Kemudian bagian selanjutnya metode cetak struk di sini. Metode ini bertugas menampilkan struk pesanan ke layar. Prosesnya yaitu yang pertama menampilkan judul struk,
Kemudian yang kedua menampilkan daftar item yang dipesan beserta harganya. Kemudian bagian yang ketiga menampilkan subtotal, jumlah keseluruhan sebelum diskon. Yang keempat di sini bagian memberikan diskon 10% jika total lebih dari 100.000 ya. Total lebih 100.000. Kemudian yang kelima di sini menghitung dan menampilkan total setelah diskon. Selanjutnya yaitu metode simpan struk di sini. Menyimpan struk pembelian ke dalam file bernama struk.txt. Isi file seperti struk yang dicetak di layar. Kemudian menggunakan buffer writer untuk menulis ke file secara efisien. Alur penyimpanannya yaitu yang pertama menulis judulnya, judul struk, kemudian menulis seluruh menu yang dipesan, kemudian menulis subtotal, selanjutnya memberikan diskon bila memenuhi syarat. Syaratnya belanja total lebih dari 100.000 ya. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya menulis total bayar akhir yang terakhir menutup file setelah menulis. Selanjutnya kita ke program restoran di sini. Program ini adalah menu utama yang menjalankan seluruh fungsi aplikasi restoran. Di dalamnya terdapat proses untuk menambah menu, menampilkan daftar menu, membuat pesanan, menghapus menu, dan menyimpan data ke file. Yang pertama di sini pada bagian ini program langsung menambahkan beberapa menu makanan, minuman, dan satu diskon di aplikasi. Kemudian tujuannya agar aplikasi sudah memiliki data awal sebelum pengguna menambah menu sendiri atau menghapus menu sendiri. Kemudian pada bagian ini merupakan perulangan menu utama. Menu yang akan ditampilkan yaitu tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, simpan menu ke file, hapus menu, dan keluar. Selanjutnya kita ke bagian switch. Di sini ada bagian case 1. Case 1 ini berfungsi untuk menambah menu. Pengguna memilih ingin menambah makanan 1 atau 2 minuman. Setelah itu pengguna memasukkan nama menu yang ingin ditambahkan beserta harga. Selanjutnya jenis makanan. Pengguna diminta memasukkan jenis makanannya atau jenis minumannya. Kita ke case 2. Di sini case 2 sebagai untuk menampilkan daftar makanan ya di sini. Sini yang pertama daftar makanan, yang kedua daftar minuman yang ditampilkan, yang ketiga daftar diskon. Selanjutnya kita ke bagian case 3 di sini. Case 3 di sini sebagai buat pesanan ya. Fitur ini membuat pesanan pelanggan. Prosesnya yaitu yang pertama, user memasukkan berapa item yang ingin dipesan. Kemudian user memasukkan nama item yang ingin dipesan satu persatu. Kemudian program mencari menu tersebut dengan cari menu. Jika ditemukan, dimasukkan ke pesanan. Jika tidak ditemukan, user diminta ulang untuk memasukkan kembali. Setelah selesai, struk ditampilkan, struk disimpan otomatis ke struk.txt. Yang selanjutnya yaitu case 4 di sini, yaitu simpan file. Data daftar menu disimpan ke file menu.txt. Kemudian selanjutnya case 5 di sini untuk menghapus menu, user mengetik nama menu yang ingin dihapus. Kemudian program mencari menu tersebut. Jika ada, dihapus. Jika tidak ada, program akan menampilkan pesan menu tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya case 6 di sini
menutup aplikasi dengan perintah return. Setelah program selesai, kita akan mengecek apakah program berhasil atau tidak. Di sini kita run file. Kemudian di sini menu utamanya yaitu tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, simpan menu ke file, hapus menu, lalu keluar. Kita coba yang pertama dulu, yaitu kita coba yang kedua dulu, yaitu tampilkan menu. Di sini menu telah ditampilkan. Sini ada daftar makanan, minuman, lalu daftar diskon. Kemudian kita ke menu pertama. Di sini kita akan menambahkan daftar makanan. Kita pilih satu, tambah makanan atau minuman. Kita pilih makanan, namanya, lalu harganya, lalu jenis makanannya kita masukkan. Di sini menu berhasil ditambahkan ke daftar makanan ya. Jenis makanannya di sini ada tradisional dan modern. Kalau minuman di sini ada panas dan ada dingin. Selanjutnya kita akan simpan menu yang telah kita tambahkan di sini, menu makanan di sini ke file ya. Simpan menu ke file. Menu berhasil disimpan ke file, kita akan cek. Sini kita masuk ke menu .txt. Di sini berhasil, ayam penyet berhasil ditambahkan daftar makanan ke daftar menu .txt di sini. Selanjutnya kita buat pesanan. Kita ke menu utama nomor 3 yaitu buat pesanan. Berapa item yang ingin dipesan? Kita pesan 3 item. Kemudian kita pesan sini ayam bakar, nasi goreng, dan teh panas. Ayam bakar, yang kedua nasi goreng, yang ketiga teh panas. Di sini langsung menampilkan struk pembelian. Ayam bakar dengan harga 25.000, nasi goreng 25.000, teh harganya 10.000, totalnya 60.000. Total bayarnya 60.000. Struk berhasil disimpan di struk.txt. Di sini kita akan cek apakah benar tersimpan ke struk.txt. Ini struk pembeliannya kita tadi berhasil disimpan. Ayam bakar senilai 25.000, nasi goreng 25.000, teh 10.000, subtotalnya 60.000, total bayarnya 60.000. Coba kita tes lagi. Kita tes buat pesanan. Kita 5 item yang kita pesan. Ayam bakar, kemudian nasi goreng,
ini berhasil ya. Ini struk pembeliannya. Kita cek lagi. Struk pembeliannya di sini sudah berubah lagi yang kita pesan barusan. Demikian tugas 3 pemrograman berbasis desktop saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.